Jadi ketika mereka itu teriak-teriak atau bengok-bengok gitu kan anti korupsi, kemudian WBK, wilayah bebas dari korupsi. Semakin mereka itu mengkampanyekan suaranya bahwa mereka itu menyampaikan bahwa tidak ada korupsi di suatu lembaga tersebut, maka mereka akan memasang poster, ya kan? Kemudian memasang simbol-simbol bahwa pada suatu lembaga tersebut dipastikan tidak ada korupsi. Tetapi secara logika kita, ketika kita itu masuk suatu kampung begitu kan, di suatu pojokan kampung tersebut kan ada tulisan tuh, dilarang kencing di sini. Kamu misalnya lurus gitu, ada pojokan dekat tempat sampah itu kan ada tulisan dilarang kencing di sini kan. Ketika kamu mendekat itu baunya pesing nggak di situ? Berarti di situ sering terjadi orang kencing di tempat itu kan. Maka ditulislah dilarang kencing di sini. Ketika di suatu tempat tersebut tidak ada tulisan bahwa dilarang kencing di sini, tapi suatu tempat itu tidak ada tulisan, berarti di situ dipastikan tidak ada orang kencing di situ, bener nggak? Berarti kalau ada suatu lembaga semakin kenceng dia menyuarakan bahwa lembaga ini anti korupsi, kamu bisa pikirkan secara analogi dan akal pikiran. Berarti terjadi banyak korupsi di situ. Benar nggak? Maksudnya seperti itu. Berarti itu kan makna dari simbol-simbol atau peraturan-peraturan sebagai rambu-rambu itu kan, ketika rambu itu dipasang di suatu tempat berarti mereka hanya akan menunjukkan bahwa di suatu tempat tersebut masih banyak terjadi pelanggaran, benar enggak? Maka ini filosofi dari langit, bahwa langit itu tidak pernah akan menjelaskan bahwa dirinya itu tinggi. Dia tidak memasang simbol-simbol, tidak memasang suatu penjelasan atau makna-makna yang berbentuk tulisan atau rambu-rambu bahwa aku ini tinggi, tidak seperti itu kan. Jadi ketika memang di suatu lembaga tersebut atau di suatu jalan tersebut tidak terjadi pelanggaran, maka tidak akan pernah ada rambu-rambunya kan. Ketika kamu di ruang tamu rumahmu itu tidak akan pernah kamu pasang tulisan dilarang kencing di sini, karena memang tidak ada orang yang kencing di ruang tamu kan. Dan di kamar mandimu juga tidak akan pernah kamu tulis bahwa kencinglah di sini kan. Nah, ini kan makna dari tahu dasar, kriteria, ideologi, dan tahu aturan, kemudian menjalankan bahwa ketika kamu itu ingin kencing, kamu akan ke kamar mandi. Ketika kamu akan berdiskusi, maka ruangnya di ruang tamu. Nah, ketika di suatu lembaga ini tidak terjadi korupsi, kenapa kalian harus menjelaskan kepada orang-orang bahwa di sini tidak ada korupsi? Seharusnya kan biasa saja, diam saja, atau ditunjukkan dengan sikap perbuatan, bukan menunjukkan sesuatu itu dengan rambu-rambu atau simbol-simbol kan, seperti itu ya. Ini kan semakin kita menjelaskan, semakin kita ketakutan, karena kita ketakutan dikatakan korupsi. Kalau memang tidak korupsi ya sudah. Nah, hal semacam ini kan sudah difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala taf'alun kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu berbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan. Jadi ketika kamu tuh memasang suatu simbol atau rambu-rambu bahwa
tidak ada korupsi atau anti korupsi, dipastikan kamu masih berbuat korupsi. Jika kamu sudah tidak berbuat korupsi, maka sebaiknya rambu-rambu atau simbol-simbol tersebut tidak perlu kamu pasang lagi. Kan itu makna dari boros kan. Ketika kamu tidak korupsi, kamu harus menyuarakan kepada masyarakat bahwa lembaga ini tidak korupsi. Itu kan makna dari simbol kan. Ya ketika kita memang tidak ada korupsi, maka tidak perlu kita menyuarakan lagi kan. Seperti itu analoginya. Setuju ya? Sekian.